siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kemarin kita ngapain? Kemarin kita tanya jawab ya, ibu-ibu ya. Baik, hari ini kita lanjutkan tauhid kita. Tauhid bulan lalu tentang qalbun salim, qalbun marid, qalbun sahih ya. Coba review sebentar. Yang pertama adalah qalbun khata, hati yang rusak. Apa aja ciri-cirinya? Yang wajib dia tinggalkan, yang haram dia kerjakan, yang makruh dia kerjakan, yang sunnah dia yang sunnah dia tidak dikerjakan, yang mubah dia banyak-banyakkan. Nah, itu qalbun rusak. Yang kedua adalah qalbun sahih. Qalbun soleh adalah dia yang wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan, sunnah dia kerjakan, haram dia mubah dia banyak-banyak. Sekarang yang kita kejar adalah qalbun salim ya. Hati yang selamat. Apa ciri-cirinya? Wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia upayakan tinggalkan, sunnah dia banyak-banyakkan, mubah dia kurangi. Ya, gitu ya. Jangan ngangu-ngangu juga lagi. Oke, enggak ya, paham ya? Baik, hari ini kita akan melanjutkan bab tauhid kita ya. Ibu-ibu, dulu di rumah Bu Eti kita udah membahas tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tapi waktu itu kita tidak detil. Kita langsung semuanya bahas ketiga-tiga tauhidnya. Sekarang kalau ditanya lagi apa itu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, pening kepala. Maka khusus hari ini kita breakdown per satu-satu ya. Jadi hari ini kita bahas tauhid rububiyah aja. Oke. Nah, tauhid rububiyah aja. Nah, sebenarnya tiga tauhid ini cuman ini doang dia. Sampai akhir zaman cuman ini doang dia. Kalau kita duduk tiga jenis tauhid ini, maka insya Allah kita akan lebih tenang hidupnya. Dia rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, kita bahas yang pertama. Saya coba detaili dengan bahasa yang sederhana supaya dalam menghadapi tauhid rububiyah ini kita yakin, sehingga kalau terjadi apa-apa dalam diri kita, maka insya Allah kita lebih tawakal. Saya sering sampaikan bahwa orang berilmu harusnya hidupnya tenang. Karena kenapa? Dia ilmu tauhidnya dapat. Kalau dia dizolimin, dia ngerti konsep sabar dalam ujian. Kalau apa yang dia inginkan belum tercapai, dia ngerti bahwa harus berserah diri dan tawakal. Kalau yang dia kerjakan tidak kunjung ada hasilnya, dia ngerti bahwa Allah itu kadang-kadang ingin melihat usahanya dulu, baru kemudian Allah berikan hasil di akhir. Kalau misalnya dia hatinya gelisah, dia tahu bahwa itu misalnya hanya sementara dan penyebab kurangnya ibadah. Kalau doa-doanya nggak diijabah, dia tahu semua doa itu sebenarnya akan diijabah. Cuman kadang-kadang Allah ganti aja bentuknya dengan sesuatu yang di luar apa yang kita inginkan. Jadi idealnya apapun kondisi hati kita, kita itu tenang gitu loh Bu. Makanya sebelum kita masuk pembahasan tauhid rububiyah ini, saya menghimbau kepada semua jemaah saya, apapun yang terjadi Bu Nurul Mawaddah,
apapun yang terjadi, apapun suasana hati, tetaplah stabil dalam keimanan, tetap stabil dalam ibadah. Jadi ibadah itu gak boleh mut-mutan, lagi mantap, aman, semangat ibadahnya, lagi banyak ujian, meleo-leo, nggak bisa. Karena iman kita ini usahakan dalam segala kondisi. Kenapa? Karena ibadah kita itu dia akan kemakan dengan mood, akan kemakan dengan males, akan kemakan dengan semangat. Berantem dengan suami, gimana ibadahnya? Kan hidupnya banyak drama. Apalagi ibu-ibu nih kan, banyak drama ya kan. Kadang-kadang bangun telat, kadang-kadang hati enak, anak yang bikin tak enak. Kadang-kadang hati enak, suami pula yang bertingkah. Kadang-kadang lagi enak-enaknya mertua pula yang bikin pusing. Kan penuh dengan drama ya kan. Jadi yang penuh drama itu bukan anak muda aja. Kita lagi enak ibadah, dapat kabar anak sakit. Nah, makanya saya bilang, kalau tauhid kita benar, maka kita akan tetap ibadah apapun suasana hati kita. Makanya saya sering sampaikan, konsep ibadah itu hanya satu saja, konsisten apapun suasana hati. Enggak perlu kita beribadah pada saat tertentu. Maka saya kalau dalam kondisi situasi tertentu, saya suka bilang sama diri saya, apapun suasana hati saya, yang namanya ini ibadah harus dikerjakan. Jadi jangan ibadah itu kalau mut-mutan aja. Kadang-kadang Allah itu sengaja membolak-balikkan suasana hati kita untuk melihat apakah kita tetap ibadah dalam suasana bad mood atau kita berhenti kalau lagi bad mood. Ya, situasi tidak ideal, hidup tidak ideal yang kita bayangkan. Kadang-kadang di rumah nggak ada masalah, di luar ada masalah. Kadang-kadang di luar aman, di rumah bikin kita pusing. Iya kan? Nah, suasana hati-hati itulah drama-drama yang saya maksud. Itu bagaimana ceritanya dengan sebanyak apapun drama dan suasana hati apapun, kita tetap ibadah. Yang bisa meletakkan kita pada kondisi mode ibadah dalam 24 jam, itu hanya tauhid saja. Ya, pastikan kita itu dalam mode ibadah. Apapun kok ini pula yang dicabut. Nah, gitu ya ibu-ibu ya. Jadi apapun kondisi hati kita, itu pastikan modenya adalah mode ibadah. Iya kan? Apapun masalah hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tauhid rububiyah. Kenapa? Karena dengan memahami tauhid ini, kita benar-benar yakin bahwa Allah itu ada. Kita tafakkur ya, kita berpikir bahwa Allah itu ada. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang dengan yakin serta sadar bahwa hanya Allah lah yang punya sifat khusus. Nanti akan saya jelaskan. Yakin dan sadar bahwa hanya Allah lah yang punya sifat khusus. Jadi sifat khusus itu bukan urusan kita, urusan Allah. Maka apapun yang terjadi pada sifat khusus itu adalah urusan Allah. Jadi apa tauhid rububiyah? Tauhid yang yakin bahwa Allah itu punya sifat khusus. Sifat khusus itu hanya Allah yang punya. Sifat khusus itu hanya Allah yang punya. Manusia tidak punya. Itu namanya tauhid rububiyah. Hanya Allah yang punya. Jadi jangan ambil-ambil nih tugas Allah ini. Hanya Allah yang punya sifat itu. Kita nggak punya. Percaya bahwa hanya Allah lah yang punya sifat itu. Nah, apa saja sifat yang khusus punya Allah?
tidak punya jamaah Nurul Mawaddah tidak akan bisa melakukan itu. Semantap apapun kita tidak bisa melakukan itu. Hanya Allah yang punya sifat khusus itu. Apa sifat khusus yang pertama? Kita harus yakin bahwa Allah lah yang maha menciptakan makhluk. Nanti saya akan contohkan dalam hidup sehari-hari. Allah lah yang maha menciptakan. Mari kita berpikir. Karena ciri orang yang beriman adalah orang yang berpikir. Maka cara satu menaikkan keimanan adalah berpikir. Makanya sering dalam ayat la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Allah lah yang maha menciptakan makhluk. Coba dipikir, bayi dalam lahiran, dalam ketika hamil, itu siapa yang ngasih makan? Nggak ada kita yang cucukan makan ke mulutnya, betul? Allah lah yang mampu menciptakan itu. Nah, bayangkan ada menciptakan sebuah makhluk. Makanya dalam dalil dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah itu tidak malu. Innallaha la yastahi. Allah itu tidak akan malu ayyadriba masalam ma ba'udah. Bahkan Allah itu tidak malu menciptakan seekor nyamuk. Apa tujuan Allah menciptakan seekor nyamuk? Pasti ada tujuannya. Misal, biar dimakan oleh cicak. Biar cicak bisa hidup. Dan semua yang Allah ciptakan itu hanya Allah yang berkehendak. Makanya, kenapa kita boleh bersedih saat ada anak yang cacat, tapi tak boleh terselalu bersedih berlebihan? Kenapa? Karena Allah yang maha menciptakan itu. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu, orang cacat tidak akan diminta pertanggungjawaban atas cacatnya, betul? Orang cacat tapi beriman berhak masuk surga? Kulit hitam tapi beriman kayak Bilal bin Rabah berhak masuk surga? Karena kita tidak diminta pertanggungjawaban atas penciptaan kita. Karena itu kerjanya Allah, bukan kerjanya kita. Nggak bisa kita itu. Aku kok dilahirkan dari perut bude ya? Nah, misalnya gitu ya. Itu Allah yang maha menciptakan. Dan dalam ciptaan Allah, nanti kalau kita belajar tauhid al-asma wa sifat, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Kullu syai'in al-hikmah. Makanya kenapa tidak boleh menghina orang yang cacat? Karena dia ciptaan Allah. Orang yang dalam keadaan cacat dia berhak masuk surga. Makanya jangan terlalu minder kalau wajahnya pas-pasan Nokia 3315, ya kan? Dan jangan terlalu ujub kalau wajahnya adalah iPhone 15 Pro Max, kan kayak gitu kan? Karena mau wajahnya Nokia 3315 atau iPhone 15 Pro Max, iya kan? Atau Samsung Fold 6, semuanya bisa masuk surga, bahkan semuanya bisa masuk neraka. Di sini wajahnya apa nih? Oppo ya. Oppo ya, iPhone ya, Masya Allah. Iya kan? Oke, aduh ya filter ya. Kirain saya bilang iPhone, rupanya Oppo ya. Itu Masya Allah. Allah yang maha menciptakan makhluk. Masya Allah, Bu. Cobalah ya. Sebanyak apa manusia di muka bumi ini, Bu. Coba kita berpikir, Bu. Allah ciptakan kita nggak ada yang mirip. Kerja siapa itu coba? Makanya kalau nggak beriman tuh parah. Nggak bisa berpikir. Makanya la'allakum tatafakkarun. Berpikir kita. Manusia tuh rame, nggak ada yang mirip. Padahal hidung sama-sama 2 lubang. Alis sama-sama 2, mata sama-sama 2, tak ada yang mirip. Bahkan anak kembar pun gak ada yang mirip, betul? Itu Allah maha menciptakan. Makanya jangan ya kalau berdoa itu, kalau lagi bercermin itu ibu berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mencantikkan rupaku, cantikkanlah pula akhlakku. Jangan macam teman saya protes, nggak pakai doa cermin kamu itu Donel. Dia tengok video saya doa percermin. Kenapa kata kamu nggak pakai? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, baikkan akhlakku sebagaimana engkau telah mempercantikkan wajahku. Masalahnya wajahku tak cantik nih. Aku takut akhlakku kayak muka aku. Nah, jadi ahsanta khalqi itu maksudnya apa? Allah itu udah menciptakan kita fi ahsani taqwim. Sempurna bentuk. Cobalah kita berpikir ya. Ini kalau kita punya tauhid, iman kita kuat, Bu.
Saya udah pernah bilang sama ibu-ibu. Ini Bu Des yang tahu bahwa dalam tubuh kita ini pelajaran kimia, salah ya, biologi ya Bu Des ya, salah ya, biologi ya, apa tuh ya kan? Ada 2 derivat, ya kan? Yang pertama adalah gigi, yang kedua adalah kuku, derivat kan? Ilmu biologinya kan, derivat, ya kan? Dayo tanda, lupa ya. Jadi dalam tubuh kita ini ada 2 derivat, kuku dan gigi. Coba kita berpikir dengan tauhid rububiyah kita. Kenapa kuku panjang-panjang, gigi nggak panjang-panjang? Saya nggak terbayang kalau sis panjang gigi. Mau kemana sis? Motong gigi sah. Rambut ada berapa Bude? Ini ada alis mata, rambut betul? Ada rambut beneran, betul ya? Kenapa alis tak panjang-panjang? Rambut panjang ke bawah. Kenapa bulu baca mata nggak panjang-panjang, Mak? Memanjangkannya payah pula orang memanjangkannya pakai eyelash extension. Tapi alis nggak panjang-panjang. Padahal sama-sama bulu, betul? Sama-sama rambut, ya. Tapi luar biasa. Saya nggak kebayang kalau alis panjang. Mau kemana Bu Des? Motong alis lu saja. Coba. Bulu tangan, bulu hidung tak panjang-panjang dia. Coba kalau Kak Ima bulu hidung panjang ke bawah, kau repot. Siapa yang bisa menciptakan itu? Teknologi mana yang bisa mengalahkan itu? Harus percaya itu tauhid rububiyah, masya Allah. Ya kan? Bulu hidung nggak panjang-panjang, lubang hidung ke bawah. Coba kalau lubang hidung ke atas, hujan, tampang air hujan, ya itu masya Allah. Ya, jadi luar biasa Allah ciptakan kita sempurna. Ada bulu mata, ada alis. Kalau kita berkeringat nggak kena kan? Tukang berkeringat. Kalau kita mandi hujan berkeringat. Naik motor hujan-hujanan kena hujan. Tapi kan nggak masuk ke mata. Kalaupun masuk dikit-dikit aja. Nah itulah itu ahsani takwim itu maksudnya. Ya ahsani takwim. Allah ciptakan kita sempurna bentuk. Menggenggam apapun kalau nggak pakai sarung tangan kita bisa genggam. Iya kan? Menggenggam handphone, ngetik semua bisa. Ya, coba kalau ini tangan diciptakan Allah tidak pakai tekstur, maka dia akan licin dan megang apa-apa terjatuh. Ini masya Allah. Ini dia tauhid rububiyah. Maka kalau ada orang sekedar bertanya sama saya, Nel, ustazah tuh Allah itu di mana? Saya nggak jawab Allah itu ada di arish. Beko ditanyanya balik arish itu di mana? Pan yang gak bawa kan gitu kan? Nel, ustaz Allah itu di mana kan? Kadang-kadang teman-teman yang maksudnya maksudnya nggak terlalu banyak majelis ilmunya kan suka nanya, emangnya Allah tuh di mana? Sidratul Muntaha di mana tuh? Akan repot kita. Nah jadi caranya kalau dia ngajak bercanda, Nel, Allah tuh di mana? Tengok bulu hidungmu tak panjang, rambutmu panjang. Tengok gigimu tak panjang-panjang, kukumu panjang. Tengok bulu hidungmu tak panjang, alis tak panjang, rambut panjang. Siapa yang ciptakan itu? Nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Itu Allah yang akan menciptakan. Makanya kalau ditanya Allah itu mana? Jawabannya mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tak tidur tak bangun, tak tidur tak ngantuk. Beda. Kalau Allah ngantuk, coba. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam itu berdakwah di negara Mesir. Lalu kemudian Nabi Musa ini dia ingin mencari dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu naiklah beliau ke Bukit Tursina, Bukit Sinai yang ibu pernah nengok saya naik ke situ melalui video-video saya. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, saya pengen melihat Allah." Lalu Jibril kemudian sebagai orang dalamnya Allah waktu itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, Musa ingin bertemu dengan engkau." Lalu Allah tidak menjawabnya. Allah cuma memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Musa. Apa perintahnya? Lalu Jibril kembali kepada Nabi Musa di lubang Bukit Sinai. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Musa? "Musa, Allah tidak berkata apa-apa." Terus apa katanya? Ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hanya saja Allah menyuruh engkau untuk memegang bejana. Memegang macam bejana yang berisi air. Dan jangan kau lepaskan sebelum Allah menyuruh melepaskannya melalui saya. Paham ya? Jadi malaikat Jibril minta kepada Allah, Musa ketemu dengan Allah. Allah tidak menjawab apa-apa. Allah cuma bilang, minta tolong tuh Nabi Musa mengambil bejana, diisi air, jangan lepas sebelum ada perintah dariku, kata Allah.
Lalu Nabi Musa melalui perantara malaikat Jibril, dia genggamlah berisi air. Genggam terus 1 hari, 24 jam genggam. Jibril, udah ada belum perintah dari Allah untuk melepas? Aku udah capek ini. Belum ada ya Musa, belum ada. Lama kelamaan capeklah lengan Nabi Musa untuk memegang bencana itu. Tak sengaja dia tekaloknya. Tahu tekalok? Tertidur ya. Tumpahlah semua bejana itu. Sumpah isi airnya. Lalu Nabi Musa berkata kepada malaikat Jibril, "Kaifa hadza ya Jibril?" Bagaimana ini ya Jibril? Ini airnya tumpah. Sementara belum ada perintah dari Allah untuk kemudian bejana itu saya lepaskan. Apa kata malaikat Jibril? Itulah Allah. La ta'khuzu sinatu wala naum. Tak tidur. Bayangkan kalau Allah tidur seperti engkau, maka dunia ini akan seperti bejana yang ada di tanganmu, tumpah berantakan semua dunia ini. Paham ya? Tertidur dia berserak semuanya. Bayangkan kalau Allah tidur, berserak nul mawaddah nih. Makanya jadi kayak gitu kalau berpikir tauhid itu seperti itu, berserak ya. Jangankan dunia, nurul mawaddah berserak. Kawati jungkil balia kalau Allah tidur. Ya Masya Allah. Nah inilah nih ya, la'allakum tatafakkarun. Kita berpikir. Jadi untuk menaikkan iman itu zikir dan fikir. Ya kan, makanya orang beriman dalam diam dia berpikir, dalam lisannya dia berzikir. Berpikir itu tafakkur. Ya kan, zikir itu dengan lisan, dalam hati. Nah, harus banyak-banyak mikir, ya. Enggak boleh nganga-nganga aja hidup. Nah, ya. La ta'khuzu sinatu wala naum. Dia tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Masya Allah ya. Jadi tauhid rububiyah adalah tauhid yang benar-benar yakin bahwa Allah itu maha menciptakan makhluk. Jadi apapun kondisi kita, mau wajah kita macam tadi Nokia 3315, nggak usah khawatir. Hidup kekal itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Sama dengan rumah. Rumah nih biar kecil di dunia, sesak di dunia, tapi kuburan kita lapang karena kita banyak amal. Biar di dunia ini rumah kecil-kecil saja, tapi hubungan kita lapang, kuburan kita lapang karena kita banyak amal. Maka berdoalah supaya menjadi hamba Allah yang kuburannya itu lapang karena amal kita. Karena kalau kita meninggal di kuburan, itu yang ditanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Yang jawab bukan kecerdasan kita. Yang jawab bukan sekolah kita, bukan gelar profesor doktor kita. Yang jawab adalah amal kita. Kalau ada amal bisa jawab. Kalau tak ada amal tak bisa jawab. Maka yang paling priority untuk orang yang beriman adalah kehidupan akhirat. Walaupun dalam dalil lain dijelaskan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa dalam kehidupan kita di dunia. Ya, jadi nggak boleh juga lupa dunia mentang-mentang tauhid, tinggalkanlah dunia, ndak bisa. Ya, dunia itu dikejar tapi nggak boleh tekuk lutut sama dunia. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini dia Allah yang maha menciptakan makhluk. Tidak akan diminta pertanggungjawaban kalau kita tak bagus mukanya. Tak akan dapat pahala kalau kita terlalu cantik. Tidak akan dapat dosa kalau kita 3315. Santai lah kalian nih. Ya kan? Tidak akan berdosa ya. Tenang aja lah itu. Iya kan? Mana tahan banting ya. Mentalnya kuat karena dia 3315 ya. Dan banting ya. Masya Allah ya. Makanya Bilal bin Rabah bisa masuk surga. Sayyidatina Aisyah juga bisa masuk surga. Tapi kalau Sayyidatina Aisyah, Siti Sauda, hitam kulit bisa masuk surga. Jadi semua bisa masuk surga. Janganlah nggak pede gitu, kecil kali suara surganya. Oke, itu yang pertama. Allah yang maha menciptakan. Tauhidnya harus kuat. Yang kedua tauhid rububiyah. Ya, kita tak bahas uluhiyah, rububiyah saja dulu ya. Nah, biar nggak pusing-pusing kita. Kan lagian nggak ada yang nunggu-nunggu kita kan. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Harus percaya 100%, yakin, nggak boleh kurang walaupun 1% aja. Nggak boleh soal. 100% baterai full. Harus yakin Allah lah yang maha memberi rezeki. Ini kalau nggak duduk tauhidnya kacau-kacau. Kacau hidup kita. Ya, Allah lah yang maha memberi rezeki. Allah yang maha memberi rezeki. Saya contohkan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah.
Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah yang maha pemberi rezeki. Ragu sedikit, kena tauhidnya. Kan kita pengen hidup tenang. Nah ibu-ibu, konsep rezeki, ini udah sering saya sampaikan. Rezeki itu tugas kita cuma nyari. Selanjutnya serahkan sama Allah. Karena style rezeki itu adalah Allah yang atur. Kadang-kadang kita dapat rezeki bukan dari apa yang kita usahakan. Dari tempat lain, tapi karena usaha yang di sini. Masih ingat ceramah saya 2 minggu yang lalu? Konsep Siti Hajar. Siti Hajar lari-lari kecil dari Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Dia berharap air ada di gunung Sofa Marwah. Kenyataannya enggak. Ternyata airnya itu munculnya di depan Ka'bah. Saya nyari airnya di sini, airnya munculnya depan Ka'bah. Di mana nyarinya, di mana keluarnya. Itu konsep rezeki. Saya sangat yakin dengan ini. Maka tugas kita adalah berusaha saja. Nanti pada pembahasan tauhid asma wa sifat, kita akan tahu bahwa sifat mustahil bagi Allah menyia-nyiakan usaha hambanya. Tidak mungkin Bu sia-sia usaha kita cari rezeki itu. Tidak akan mungkin sama sekali. Karena Allah itu sifat mustahil adalah sifat mustahil itu bagi Allah adalah dia sia-siakan usaha kita. Tidak mungkin. Makanya konsep rezeki itu konsisten aja. Apapun yang ibu kerjakan konsisten. Hasil jangan kita yang mikir. Biar Allah yang bekerja. Iya kan? Biar Allah yang bekerja. Makanya masih ingat saya ulang lagi 4 konsep rezeki. Pertama apa? Rezeki yang datang, balik-balik lo buku. Jangan balik-balik buku itu lagi. Lupa ya. Oke. Yang pertama, rezeki yang datang dari Allah. Nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, diam di rumah. Jangan dipraktekkan ini. Nggak usah, insya Allah tetap bisa hidup. Minimal ada orang yang menzakati kita karena kita fakir. Ya kan? Minimal lapor aja ke Bu Des, nanti dizakati. Kok zakati Nurul Mawaddah, dia lagi test drive saja untuk mendapatkan rezeki dari Allah gitu kan. Nggak usah kerja. Nggak usah ngapa-ngapain. Rezeki datang dari Allah. Ini pasti. Coba waktu terjadi COVID, berapa juta orang yang di PHK. Nggak ada yang mati. Bahkan jadi lebih bagus lagi. Nggak ada yang mati kelaparan, ada data. Siomanya mati kelaparan, di Indonesia nggak ada. Karena rezeki udah dijamin oleh Allah. Semut dalam lubang saja rezeki udah dijamin. Apalagi jemaah Nurul Mawaddah yang kecewa ya masih jamin insyaallah. Apa dalilnya? Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Yakin itu. Yang kedua adalah rezeki yang datang karena kita usahakan. Makanya ada dalil innallaha yaghfiru dzunuba. Ada dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu akan berikan kita rezeki kalau kita mau mencarinya. Jadi mencari rezeki pada porsi yang tepat, tempat yang tepat itu luar biasa. Kita cari rezeki. Cari rezeki itu harus perbanyak kuantitas. Kemarin ada yang nanya Ustaz aja, iya saya nggak bisa ngelamar kerja, nggak dapat kerja. Orang yang menyebarkan lamaran kerja 50 lamaran dengan orang yang melamar kerja cuma 5 lamaran, itu lebih besar kemungkinan yang dapat kerja yang mana? Yang 50, konsep peluang. Jadi kerja tuh memang harus dicari dan tidak boleh pilih-pilih. Karena yang penting kita punya loyalty, kita punya kredibilitas, yang akan menang itu adalah orang yang paling loyal. Dan ingat, kalau kita udah bekerja, rezeki akan datang dari Allah. Banyak orang-orang yang bekerja, ketika bekerja dia dizolimin. Tapi insya Allah kalau kita sabar, nggak sekarang Allah balas, besok juga akan Allah balas. Nah, berapa banyak orang jualan di pasar lapak cabai, betul? Sama-sama cabai, lapaknya sama, modalnya sama, dibeli dari tempat yang sama. Kenapa rezekinya berbeda? Maka itu adalah kerjanya Allah. Makanya kalau dalam konsep cari rezeki, satu, jangan bandingkan lapak kita sama lapak orang. Kok dia laku ya, kok aku enggak ya? Jahat dia sihir aku nih. Nah, gitu kan? Ya kan? Ini dijatinya aku nih, dikasihnya garam rukiah aku nih, gitu kan? Rezeki nggak bakal ketukar, akan kembali pada tempatnya masing-masing. Ya.
Kemudian yang kedua, konsep mencari rezeki itu hanyalah konsisten, sabar, dan percaya Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Nggak lancar usaha kita, tahu-tahu suami dapat bonus. Nggak lancar usaha kita, tahu-tahu anak cari rezeki. Bayangkan banyak orang yang pengen umroh itu justru orang yang nggak punya uang. Dia cuma punya keinginan, dia cuma punya doa, tahu-tahu ada orang dermawan yang kemudian memberikan rezeki kepadanya. Kenapa kita harus cari rezeki? Karena memang itu perintah Allah. Rezeki itu perintah. Coba Rasulullah cari rezeki sampai kemana? Sampai ke negeri Syam. Jalan kaki 4 negara. Kita nyari rezeki kadang-kadang cuma di kedai depan rumah aja atau mungkin di rumah saja. Harus dicari. Ya, rezeki mesti dicari. Oh, kalau ada suka orang bilang apa? Tinggalkan aja dunia, nggak usah. Dunia nggak boleh ditinggal. Nggak ada masalah dengan uang. Uang tuh baik-baik aja kok. Uang itu seperti yang saya sampaikan, seperti kaca pembesar. Orang yang sombong dengan banyak uang semakin sombong. Orang yang dermawan dengan banyak uang semakin dermawan. Orang yang rendah hati dengan uang semakin rendah hati. Orang yang ujub dengan uang semakin ujub. Orang yang angkuh dengan uang semakin angkuh. Tapi orang yang baik dengan uang dia semakin baik. Masya Allah. Jadi uang itu menggambarkan kondisi kita. Orang yang boros dengan uang semakin boros. Orang mubazir dengan uang semakin mubazir. Jadi uang itu aman aja. Dia benda mati aja. Nggak usah salah-salahkan dia. Ya. Tapi orang yang rajin ibadah dengan uang akan semakin naik ibadahnya. Dia umrohkan orang, dia hajikan orang, dia sedekahkan orang, dia wakaf orang. Itu Masya Allah. Jadi uang itu adalah karakter kita. Kayak mana kita menggunakan uang, itulah dia. Dan ingat, rezeki akan Allah berikan kepada orang yang tepat. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, berikan rezeki yang banyak kepada orang yang tepat. Rezeki itu kalau bisa berada di tangan orang-orang yang beriman. Karena di tangan orang beriman ada zakat. Di tangan orang beriman ada sedekah. Di tangan orang beriman ada wakaf. Di tangan orang beriman ada hibah. Di tangan orang yang beriman ada ibadah. Makanya jangan lupa doakan kaum muslimin muslimat. Saya selalu doa, ya Allah, jamaah-jamaah saya yang rajin-rajin. Macam Nurul Mawaddah dan jemaah online, ya kan? Nah, berikan rezeki yang banyak. Ya, letakkan rezeki pada tempat yang tepat, ya Allah. Supaya apa? Supaya dengan rezeki itu kita bisa ibadah. Insya Allah. Ya, jangan takut dengan uang, ya. Saya masih suka dengar, ngapain sawit banyak-banyak? Sawit banyak lah, ya kan? Dapat per 2 minggu, bangun masjid. Dapat uang per 2 minggu, umrohkan orang, ya kan? Ngapain investasi banyak-banyak? Ya banyak lah. Investasinya banyak zakatnya. Ya kan? Kalau segitu-segitu aja segitu-segitu zakatnya. Kayak gitu. Ngapain rumah banyak-banyak? Ya banyak lah. Semakin banyak rumah yang dikontrakkan, semakin banyak zakatnya. Nah, tapi kalau dengan orang yang tepat. Dan ingat, pada akhirnya rezeki kembali kepada orang yang tepat. Maka ini di luar konteks. Hati-hati dengan uang. Penelitian internasional jurnal berbahasa Inggris saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini, pening pula nanti pakai bahasa Inggris. Dikasih uang 1 miliar kepada orang A, dikasih uang 1 miliar kepada orang B, uang itu akan kembali kepada orang B karena orang B lebih bisa mengelolanya dengan baik dibanding orang A yang dia mubazir aja. Sebentar aja. Masih ingat kisah-kisah orang yang kaya habis uangnya di generasi ketiga. Makanya saya sering dapat dari guru saya bahwa tak perlu seberapa banyak rezeki yang kita dapat. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya dan membelanjakannya. Dah, ini sekali sebulan ganti baju. Nah gitu ya ibu-ibu ya. Oke, kena juga ya kan. Nah, ngelolanya. Iya kan. Nah, enggak lain nampaknya deh. Rezeki ya. Iya. Iya. Apa Bu? Apa? Oke? Nah, Allah Maha memberi rezeki. Harus yakin itu. Belajarlah dari orang yang jualan sembako tepi jalan tuh. Hujan badai pun dia jualan. Hujan tutuplah kan enggak? Hujan tutuplah kan enggak kan? Jangan-jangan hujan nanti datang orang satu bis belanja. Allah yang menggerakkan. Maka kalau yang menggerakkan hati orang untuk belanja adalah Allah, kita mana bisa?
maka dekati Allah supaya rezeki kita banyak. Nah, kalau udah di tangan jangan bikin Allah marah. Rezeki banyak nggak bayar zakat, rezeki banyak nggak sedekah, rezeki banyak nggak berbagi. Itu dihambuang nyawa le, ujung-ujungnya bangkrut kan gitu. Oke? Nah, Allah Maha memberi rezeki. Yang ketiga adalah tunggu dulu. Yang ketiga tadi rezeki apa? Yang pertama rezeki yang datang dari Allah. Kedua rezeki yang dapat diusahakan. Masih ingat yang ketiga? Saya lupa loh yang tiga. Rezeki yang datang karena kita syukuri dulu. Baru yang keempat sedekah. Jadi kalau kita banyak bersyukur, maka insya Allah kita akan lebih banyak rezeki. La in syakartum, kalian syukur dulu baru tambah rezeki. Kalau nggak syukur nggak tambah rezeki. Masih ingat ciri-ciri orang yang tidak bersyukur yang saya sampaikan? Coba ibu-ibu kalau ada rasa ini segeralah di bengkel ya. Segera maintenance hatinya. Ciri-ciri orang yang nggak bersyukur itu, misalnya nih Bu, sehari-hari aja dia punya banyak baju Bu, tapi nggak ada yang enak dia pakai Bu. Pakai baju ini enak dah. Digantinya lagi pakai ini ndak lama baju kok doh. Pakai yang ini ndak enak doh. Pokoknya dia punya banyak baju, tapi dia tidak bisa menikmati baju-baju itu. Ndak terasa enaknya dipakai doh. Padahal tadi dia yang beli. Bisa dia bilang ndak cantik doh. Paham nggak maksudnya ini? Tas banyak. Mau pakai tas ini. Ndak cantik doh. Yang ini jelek Yang ini padahal tadi dia yang beli. Jadi dia tidak bisa rasa nikmat. Wah itu nauzubillah ya. Itu hidup tidak bahagia sekali. Mainan kerudung banyak. Memilihnya istikharah pula dulu. Mau pakai yang mana aku ya? Ya kan? Itu. Lipstik satu kotak. Lipstik satu plastik. Mau pergi kemana-mana pakai istikharah pula dulu mau pakai yang mana. Nggak cantik doh. Ini kok nggak cocok ya dengan blush onnya. Ini kok nggak cocok. Pokoknya dia nggak rasakan nikmatnya pakai lipstik itu. Dia tak cantik aja semua di mata dia tuh. Nah itu ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Tapi bukan kita insya Allah. Walaupun saya agak ragu sedikit. Nah gitu ya. Jadi kakak saya bilang, Dek, iya. Kakak udah kayak kamu deh. Apa tuh Kak? Prestasi terbaru apa? Kakak punya lipstik cuma satu. Tadinya dia punya lipstik sampai 2 karton. Jadi mau keluar tuh, ayolah Kak. Tunggu dulu deh. Ngapa Kakak nih? Nengok dulu lipstik mana mau dipakai. Menengok aja kelingan saya ngeliatnya kan. Nah saya bilang lipstik satu-satu lah. Satu-satu. Habis dulu beli lagi satu. Habis dulu beli lagi satu. Kan itu juga ya bentuknya. Pas orang nengok kan gak langsung lihat lipstik kan. Nah, orang langsung lihat mata, coba lah bedakan warna lipstiknya kan sama aja saya lihat nih 3315 kan aman aja kan. Jadi satu-satulah dibuka ya, atau boleh beli 2 lah 3 lah untuk stok. Sampai 1 karton coba. Telaga-laga masuk ke kamar bingung kita. Nggak bisa nikmati mana lipstik yang enak itu, mana yang nikmat itu. Nggak boleh jemaah saya seperti itu ya. Harus bisa menikmati apa yang ada. Boleh beli banyak, tapi yang sedikit itu bisalah kita nikmati. Terasalah enaknya. Kalau orang-orang kan sering mencontohkan kayak gini. Punya mobil bagus, pengen bagus lagi. Itu ciri nggak bersyukur. Punya mobil bagus, pengen mobil lagi. Tapi nggak semua orang punya mobil. Tapi kalau kita kenakan di baju, kan kena semua sehari-hari mobil. Ya kan? Nah, baju coba itu ya. Oke, paham maksudnya ini? Syukur. Dan kemudian terakhir, rezeki yang didapat karena kita berbagi. Nah ya, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha menciptakan makhluk, kemudian Allah lah yang maha memberi rezeki. Saya berdoa, semoga rezeki kita makin banyak. Dengan banyaknya rezeki kita bisa lebih berbagi tanpa rasa beban. Tanpa rasa beban sama sekali. Ya kan? Kemudian kita bisa menikmati apa yang ada. Ya, kita bisa menikmati enak, cantik ya. Tas saya cantik ya, baju saya ini. Saya nyaman makainya, cantik ya. Walaupun misalnya harganya nggak seberapa. Oke. Yang ketiga, Allah lah yang maha memberi musibah. Musibah datang dari Allah, tapi penyebabnya kita yang buat. Saya ulang ya. Musibah datangnya dari Allah, tapi penyebabnya kita yang buat. Dalam dalil dikatakan,
Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya zaharul fasad, ya, terlihat fasad. Zaharo jelas, fasad kerusakan. Fil barri wal bahri, di muka bumi, di sungai, darat, lautan. Fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yaitu karena perbuatan manusia. Jadi sebab musibah itu kita yang buat. Tapi kalau Allah marah, maka Allah akan berikan musibah kepada kita. Makanya ada dalil, Bu. Apa dalil? Doa terhindar dari musibah. Allahumma, kita cuma bisa berdoa saja. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, jauhkan aku dari musibah. Nanti kabar-kabarnya dari BMKG akan ada megatrust. Tapi dalam datanya nggak sampai ke sini kan? Banyaknya di daerah Jawa ya. Nah, Sumatera Barat ya. Pesisir ya. Daerah Jawa rame ya. Daerah Jawa rame karena banyak laut ya. Sampai ke pesisir ngeri juga ya. Nah, itu kan megatrust. Nah, tugas kita doa rame-rame itu. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Coba semua Allahumma. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Inni. Lagi. Inni. Lagi. Inni. Lagi. Inni. Allahumma inni. Allahumma inni. Ni-nya itu panjangkan. Kalau saya, karena saya kan. Sesungguhnya aku. Kalau saya kalau rame-rame inna. Iya kan? Allahumma inni. Allahumma inni. Lagi. Allahumma inni. A'udzubika. A'udzubika. Lagi. A'udzubika. Lagi. A'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Min. Lagi. 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 Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Lagi. Allahumma inni a'udzubika. Lagi. Allahumma inni a'udzubika. Min jahdil bala. Jahdil bala. Min jahdil bala. Min jahdil bala. Min jahdil bala. Di ujungnya hamzah ya. Bala ya. Min jahdil bala. Min jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Lagi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Oke, lurus kanan. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Lurus kiri. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Lagi semua. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Nah, itu ya, dibaca itu 3 kali setiap habis sholat atau dibaca di sujud terakhir bisa. Ketika setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu baca Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya siapa? Sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Min jahdil bala, bala yang kuat. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Nah, itu dibaca ibu-ibu ya. Dibaca misalnya apa? Iya, dari bala ya. Bala doang boleh, nggak ada masalah. Aku berlindung kepadamu min jahdil bala. Dibaca itu. Semoga, tapi kalau ibu mau, bagusnya rame-rame.
pakai domir nahnu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Pening? Hah? Iya. Jadi kalau rame-rame atau ibu mau doanya untuk kita semuanya, Allahumma inna. Kalau untuk diri sendiri ini. Kalau untuk rame-rame inna na'udzubika. Inna na'udzubika. Inna na'udzubika. Sama dengan sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ada yang doanya Allahumma rzuqni makhraja. Itu untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk rame-rame Allahumma rzuqna makhraja. Bala itu bukan cuman kayak megatrust, bukan. Bala itu atau musibah itu datang kadang-kadang karena perbuatan kita. Tetangga maksiat kita biarkan aja. Ya, suami maksiat kita biarkan, enggak boleh. Istri maksiat, maaf izin ya. Istri selingkuh, suami selingkuh. Ibu-ibu nggak boleh ngomong gini, biar aja lah. Alantak lah. Aku juga nggak cinta kok. Udahlah, aku cari yang lain juga. Emangnya lu aja yang bisa, gue juga bisa. Shalalalala, itu nggak boleh tuh. Itu datang bala nanti. Persoalan suami selingkuh atau istri selingkuh bukan persoalan kecemburuan, tapi persoalan tugas kita sebagai makhluk. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau menengok kemungkaran itu ubah. Kalau nggak diubah, bala datang. Jadi perselingkuhan itu harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, kita dosa. Nggak boleh itu. Itu soal iman, bukan sekedar soal cinta. Aku nggak cinta lagi, terserahlah. Nggak bisa seperti itu. Setiap perselingkuhan harus diselesaikan. Kalau enggak nanti datang bala. Bala itu bisa berbentuk bencana alam, atau rumah kita terbakar, atau rezeki kita susah. Jadi ya udah saja, biar aja. Terserahlah suami saya, dia biarin aja lah gitu-gitu. Aku kan nggak apa-apa, aku kan nggak ada rasa, nggak bisa. Kalau itu kemaksiatan kita harus ubah. Karena dalam agama kita nggak pernah disuruh ngurusin diri sendiri kan. Kita disuruh ngurusin orang lain. Walaupun kalau hal-hal nggak penting kita nggak usah urus. Ini terbalik-balik, yang nggak penting ngurus, yang penting ngurus. Nggak ngurus. Ya kan, orang beli AC baru kita urus. Orang berzina kita nggak urus. Nah ya kan, terbalik-balik. Ada tetangga saya berzina, saya nggak ngurus saja. Terus ibu ngapain? Saya gosipkan aja. Astagfirullahaladzim. Cemana lah tak pada tempatnya gitu loh. Nggak pada tempatnya. Kalau ada teman kita kenal sama cowok, kita ingatkan. Saya nggak mau ngurus-ngurusan dia saja, tapi kita gosipkan. Kan berdosa. Kita bilang kita nggak mau ngurusin teman kita, dia jalan sama suami orang kayak gitu kan. Aku biar aja lah, terserah dia aja lah, urusan dia aja lah. Oke, kita nggak urus, tapi kita gosipkan. Kan jadi dosa. Harusnya kita bilang itu bukan untuk dia berubah. Dia berubah atau enggak terserah dialah. Tujuan kita itu ngomong supaya kita nggak kena bala. Kan kayak gitu. Kenapa kita harus ingatkan? Pakai bahasa yang baik-baik. Janganlah bahadis-hadis. Azani tu azani fajlidu aidiyahuma mi'atu jaldah. Jangan bahasa-bahasa yang tinggi. Ini ngingatkan tidak, nemanin tidak, malah digosipkan. Katanya nggak ngurusin, tapi gosipkan. Kok diam? Ya gitulah pokoknya ya. Jadi tak pada tempatnya gitu kan. Lain yang di surah, lain yang di kerajaan. Kan gitu kan. Bukan jemaah-jemaah. Semua jauh di sana ya. Di sini nggak ada. Baik-baik semua. Nah gitu ya. Itu bala itu. Bala itu datang kalau kita mendiamkan kesalahan. Terakhir sebagai penutup. Tadi tauhid rububiyah, Allah Maha menciptakan, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha memberi musibah, dan terakhir tauhid rububiyah, Allah Maha mematikan. Jadi mati itu datangnya dari Allah. Dalam dalil, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, tidak akan dimundurkan, tidak akan dimajukan sedikit pun. Ketika udah datang ajal, mati dari Allah. Orang tidak akan diminta pertanggungjawaban karena matinya. Orang hanya diminta pertanggungjawaban adalah karena sebab matinya. Sekarang saya tanya, ada orang bunuh diri tak mati? Ada. Ada orang bunuh diri mati? Kalau bunuh diri mati berdosa enggak?
Bunuh dirinya yang berdosa, matinya nggak dosa, itu udah ajalnya. Caranya kita kena pertanggungjawaban. Misalnya Kak Rina jadwal meninggalnya besok jam 2. Ini pura-pura aja Kak. Hai, bahaya nih, mobilnya belakang saya tak bisa keluar saya nanti nih. Ya kan. Misalnya contoh Kak, Kakak meninggal besok jam 2. Itu udah ditentukan oleh Allah. Tapi besok itu jam 2 Kakak lagi ngapain? Itu pilihan kita. Kalau besok jam 2 kita lagi baca Quran, meninggalnya saat baca Quran. Kalau besok jam 2 kita lagi majelis taklim, itu berarti meninggalnya lagi majelis taklim. Kalau besok jam 2 lagi ngomongin lagi nonton, nah meninggalnya lagi nonton. Kalau koro apa tuh? Oh iya, koro-koro, astagfirullahaladzim, kurang gaul saya. Masih ada koro-koro sekarang? Masih ada koro-koro? Enggak koro-koro lagi? Oh, koro-koro masih ada? Tempatnya masih ada. Saya nguji aja, berarti sering koro-koro ya? Oh, enggak lagi. Oh iya. Nur Mawadah tak ada lagi koro-koro ya? Koro-koro karaoke. Apa itu koro-koro? Apa itu koro-koro? Saya juga baru tahu. Nah, namanya koro-koro. Istilahnya. Bukan nama tempatnya koro-koro. Oh, astagfirullah. Saya kira nama tempatnya. Ya. Kalau meninggalnya karaoke, ya lagi karaoke lah itu. Kalau meninggalnya lagi, makanya kan saya bilang Bu ya. Kayak Bude siapapun lah, yang Bude kemarin katanya dulu nggak gitu, sekarang udah bagus alhamdulillah, atau siapapun lah, ada Bude satu lagi tuh di Muha Umairah ya, semoga Allah sehatkan beliau. Itu makanya keluar rumah tuh kenapa kami ini selalu bilang tutup aurat. Kenapa coba? Selama pertama karena dia dosa, kedua kita nggak tahu umur loh. Pas jemur pakaian dipatok ular tap, mati dalam keadaan buka aurat. Dah, suul khotimah. Nah itu dia. Makanya kurangi gibah. Pas kita gibah meninggal, atau pas kita gibah orang kita gibahkan meninggal. Macam mana minta maaf? Repot itu. Coba. Jadi pas ziarah aku gosipkan kau, tapi kau cepat pula meninggalnya. Ya Allah, kan susah. Maafkan aku, nggak bisa lagi, dia sudah meninggal. Nggak bisa lagi di akhirat lagi. Nah mana bisa? Nggak bisa. Nggak boleh juga. Nggak boleh bilang. Nggak bisa doh. Kalau gosipkan orang, mana bisa minta maaf ke ahli warisnya? Kalau bisa mantap, gosipkan aja orang banyak anak. Nanti minta maaf ke anaknya. Jadi kalau besok siang Kak Rina ini dalam keadaan misalnya baca Quran, ya udah beliau meninggal baca Quran. Nauzubillah, seandainya besok siang beliau bunuh diri, maka meninggalnya karena bunuh diri. Diminta pertanggungjawaban karena meninggal kita. Kan ada yang bilang tuh, kalau meninggal di pesawat mati syahid katanya kan. Tengok dulu di atas pesawat lagi ngapain. Kalau di atas pesawat dia lagi baca Quran, dia maka meninggal dalam keadaan syahid. Kalau di pesawat dia lagi berdua-duaan nauzubillah dengan yang bukan mahram, maka meninggalnya tidak syahid. Katanya orang meninggal tenggelam itu adalah bagian dari mati syahid. Tengok dulu kalau tenggelamnya lagi berdua-duaan sama bebeknya, suul khatimah juga. Lah Bu. Oh gitu ya. Meninggal sakit perut, ya melahirkan, gitu kan? Tengok dulu. Kalau meninggalnya kecelakaan syahid belum tentu. Dia mau kemana? Tujuannya kemana? Kalau dia tujuannya koro-koro lagi yang kena. Iya kan? Nah, kalau dia tujuannya saat dia berkendaraan adalah misalnya untuk maksiat, tidak syahid. Tapi untuk menuntut ilmu itu mati syahid. Kan gitu maksudnya. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua usahakan dulu mati dalam keadaan baik. Kalaupun enggak, itu udah kuasa Allah. Yang penting kita berusaha aja dulu lah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Leni mic-nya.
yang si laki-lakinya ini, waktu suaminya orang dari bapaknya masih hidup, dia itu punya anak dia, gitu. Karena istrinya tuh pernah selingkuh gitu kan. Jadi golongan darahnya beda lah. Jadi waktu itu cuma dia nggak ngomong gitu, sampai dia meninggal. Terus Meninggal tuh siapa? bapaknya. Terus ya si anak ini mau nikah, boleh dia pakai BIM bapaknya. Bu, kalau nggak ada fakta, kembali kepada yang yakin. Tetap pakai bin bapaknya. Yang ragu kan bapaknya. Iya, tapi anaknya yang lain ragu juga gitu. Jadi bilang itu ngomong sama ibu. Ragu nggak ada fakta nggak boleh, Bu. Ragu nggak ada fakta nggak bisa. Kalau misalnya dia nggak boleh. Kalau memang iya, nanti binnya tidak boleh pakai bin bapaknya. Bin Abdullah. Ngomong ke ibunya nggak ada lagi. Gimana caranya? Caranya ngomong aja. Coba diteliti aja. Saya khawatirnya huzon, prasangka. Pokoknya kalau nggak dibuktikan, tetap pakai bin bapaknya. Kalau dibuktikan ternyata itu bukan anak bapaknya, pakai bin Abdullah saja. Oke. Macam-macam ya. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badani wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzur 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasayyikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsan ilaina wa likaffatil muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.